Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sobat animasi, bersama saya Susilo Mesarjo. Dan kali ini kita akan ada di pelajaran animasi kelas 11 multimedia. Pelajaran kita kali ini akan membahas tentang 12 prinsip dasar animasi. Tujuan pembelajarannya agar para peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip dasar dari animasi. Karena apa? Animasi, jika kita lihat dengan prinsipnya atau kita buat dengan prinsipnya, maka animasi itu akan terlihat lebih dinamis, realistis, dan lebih menarik di mata para penonton. Oke, kita akan langsung masuk. Yang pertama yaitu adalah squash and stretch. Apa itu squash and stretch? Squash and stretch itu artinya adalah merenggang dan memantul. Karena apa? Kita bisa lihat, jika bola kamu pantulkan ke bawah, apakah bendanya akan sama bentuknya? Nah, prinsip squash and stretch itu sama dengan prinsip fisika. Jika benda yang lebih lunak itu memantul di tempat yang lebih padat, maka dia bentuknya akan menjadi pipih. Contoh seperti bola tadi. Ya, benda itu akan langsung tut. Nah, ketika memantul, bola itu juga akan ikut melunak dan memipih. Semakin kencang tekanan yang kita berikan kepada bola, maka akan semakin pipih bola yang akan dipantulkan lagi. Dan itu adalah prinsip dari squash and stretch. Yang kedua adalah gerakan antisipasi atau anticipation. Apa sih anticipation? Anticipation adalah gerakan yang mengikuti gerakan utamanya. Contoh, kita akan melempar bola. Apakah saat kita melempar bola, contoh saya akan melempar pulpen ini. Apakah saat melempar pulpen ini kita akan langsung ke sana saja dan lempar begitu? Enggak dong. Nah, kita pasti melempar, ada gerakan antisipasi. Nah, inilah gerakan antisipasinya. Gerakan utamanya adalah melempar. Maka, ini gerakan antisipasi dan gerakan berikutnya itu adalah melemparnya. Ini adalah prinsip gerak antisipasi. Ya, gerakan yang dilakukan sebelum gerakan utama dilakukan. Oke, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah staging. Staging itu adalah bagaimana cara kita memperlihatkan ekspresi dari para karakter atau pemeran. Contoh, ekspresi tertawa maka akan seperti ini ketawanya. Ekspresi yang marah, dia akan menjadi marah, matanya akan berubah, sorot matanya, semuanya akan berubah. Apakah kita bisa tahu ekspresi orang jika kita melihat belakangnya? Atau kita begini, apa kelihatan ekspresinya? Tentu saja tidak, ya. Jadi ekspresi itu bagaimana cara kita menempatkan karakter di depan kameranya. Jika terlalu jauh, maka ekspresi jelas nggak akan ketahuan dong. Tapi semakin dekat kita dengan kameranya, akan menunjukkan bagaimana sih ekspresi orang itu. Jadi seperti itulah yang ketiga konsepnya atau prinsip dari animasi, yaitu staging. Bagaimana tentang kita mengekspresikan diri kita di depan kamera. Kemudian kita masuk ke yang keempat. Yang keempat adalah straight ahead and pose to pose. Apa sih straight ahead and pose to pose? Pada prinsipnya, animasi yang dikerjakan oleh banyak orang, nggak dengan sendiri ya. Kalau kamu nanti mungkin akan ada tugas yang dikerjakan secara mandiri nantinya. Tetapi, jika kita mengerjakan animasi dengan kelompok, maka kita harus membuat layer-layer atau lapisan-lapisan gambar yang nantinya akan ditiban oleh teman-teman kita yang lain. Dan itu adalah prinsip dari straight ahead dan pose to pose. Kita membuat layer inti atau lapisan inti gerakannya, dan kita membuat gambar di antaranya atau yang disebut dengan keyframe dan in between. Keyframe itu adalah gambar utamanya. Nah, gambar di antara inilah yang disebut dengan straight ahead dan pose to pose, atau yang bisa disebut juga dengan in between.
Nah, itulah tadi yang keempat mengenai straight ahead dan post to post. Yang kelima adalah follow through dan overlapping action. Apa sih follow through dan overlapping action? Pada dasarnya saat kita bergerak ada yang lain yang ikut bergerak. Dalam pembuatan animasi, follow through dan overlapping ini berguna untuk membuat gambar menjadi lebih dinamis dan lebih realistis. Tidak kaku seperti robot. Gerakan tidak mungkin seperti ini saja kan? Nah, makanya seperti itu. Kita harus mengikuti pola follow through dan overlapping action agar gambar-gambar kita jadi lebih dinamis dan realistis. Yang keenam adalah slow in dan slow out. Apakah pelari langsung bergerak dengan cepat? Enggak dong, pasti lambat laun dia akan melakukan percepatan dan lambat laun dia akan melakukan perlambatan. Sama seperti kamu dengan mengendarai motor. Mengendarai motor, gigi 1 perlambat, pelan-pelan, kemudian gigi 2 semakin kencang, 4, dan kemudian kamu turunin jadi gigi 3 lagi, perlahan-lahan, lama-lama berhenti. Atau ketika naik mobil juga bisa ya. Jadi itulah prinsip dari slow in dan slow out. Bagaimana gambar animasi kita bergerak dengan percepatan yang lebih realistis. Yang ketujuh adalah arc atau circular movement. Arc dan circular movement merupakan gerakan yang melingkar. Kalau kamu menendang bola atau melempar bola ya, ketika melempar tidak mungkin gerakan tanganmu itu seperti ini. Tapi tentu saja melemparnya seperti ini. Nah, ada gerakan memutar. Ada gerakan seperti melingkar. Tidak kaku. Karena apa? Kurangnya arc atau circular movement ini akan membuat gambar jadi semakin kaku dan jadi semakin tidak dinamis. Orang-orang jadi tidak akan lebih mudah melihatnya atau tidak membuat orang jadi lebih menarik melihatnya. Maka dari itu, arc dan circular movement ini menjadi penting untuk sebuah animasi agar lebih dinamis dan realistis tentunya. Yang ke-8 adalah secondary action. Secondary action seperti tadi yang sudah dibahas di bagian overlapping adalah gerakan kedua yang mengikuti gerakan yang lainnya. Ketika kita lari, ada gerakan tangan kita yang sedang berjalan, ada gerakan kepala kita yang ikut. Semuanya ikut bergerak. Ketika kita melompat, baju kita ikut melompat juga atau bergerak karena ada bawaan dari angin. Dan itulah yang membuat sebuah animasi menjadi lebih realistis. Yang ke-9 adalah prinsip timing and spacing. Untuk apa timing and spacing ini? Fungsi timing and spacing adalah fungsi yang dilakukan saat perencanaan atau saat kita melakukan atau membuat gambar animasi. Timing and spacing ini menentukan sebagaimana cepat atau lambatnya pergerakan. Semakin rapat space-nya, maka akan semakin lambat gambarnya. Kadang-kadang kita kalau lagi bikin animasi suka, males kita bikinnya cepat-cepat aja biar cepat selesai. Tapi pada hakikatnya itu membuat gambar jadi kurang realistis. Karena apa? Lari apa langsung cepat? Enggak. Kita gambar perlahan-lahan dan itulah fungsi dari spacing and timing. Untuk mengatur seberapa cepat atau seberapa lambat karakter kita nanti akan bergerak. Yang ke-10 adalah appeal atau penampilan. Nah, appeal ini menunjukkan bagaimana cara kita tampil dan bagaimana cara penonton mengetahui bahwa itu adalah tampilan kita dan pekerjaan kita atau apapun itu. Contoh, Popeye. Tanpa kamu melihat tokoh Popeye, kamu mungkin sudah tahu dia adalah seorang pelaut. Dari mana? Nah, silakan kamu sekarang lihat tampilan dari Popeye. Popeye memiliki tato jantar, memiliki baju yang seperti angkatan laut dan topinya juga ada. Maka dari itu, appeal sangat penting untuk mengetahui bagaimana sih karakter itu, apa sih sifat karakter itu, atau apa sih pekerjaan karakter itu. Penting untuk kita mengetahui appeal dari atau kita membuat appeal dari si karakter ini jadi terlihat lebih dikenal oleh penonton kita. Yang ke-11 adalah exaggeration.
Apa sih itu exaggeration? Itu adalah aksi dramatikal, aksi komikal yang diberikan oleh tokoh animasi. Kamu bisa tahu di tokoh-tokoh animasi ketika dia kaget matanya bisa keluar, atau lidahnya ketika kepanasan akan keluar dan menjadi merah mukanya semuanya. Nah, itu adalah fungsi exaggeration dan itu hanya ada pada animasi karena kita nggak mungkin melihat orang matanya keluar ketika kaget kan. Nah, maka dari itu fungsi komikal atau exaggeration ini sangat penting di animasi agar menambah unsur dramatikal atau hiperbola. Karena cuma disitulah keunggulan animasi dibandingkan live action. Kalau live action kita jatuh berdarah, atau di film-film lain ketika ketimpa apa sesuatu dia akan jadi gepeng dan lari-lari ke sana kemari. Itulah exaggeration. Dan yang terakhir adalah solid drawing. Solid drawing itu apa sih? Solid drawing itu bagaimana cara kita mengubah gambar 2D menjadi 3 dimensi. Solid drawing ini sangat penting. Contohnya ketika kita melihat solid drawing adalah, coba kamu melihat film Toy Story. Terlihat bukan bentuknya, kedalamannya, bentuk 3 dimensinya sangat terlihat. Tidak seperti kartun-kartun di zaman dulu atau anime yang dibuat dengan 2 dimensi. Nah, itulah fungsi solid drawing. Agar apa? Agar kita bisa melihat lebih dalam tentang karakter tersebut. Oke, sobat animasi semuanya, itu tadi adalah 12 prinsip dasar animasi. Untuk kamu semuanya yang ingin belajar lebih lanjut dan melihat bagaimana tugas kamu nanti, silakan klik link di bawah. Dan untuk melihat beberapa materi lainnya tentang animasi, juga klik di description yang ada di bawah ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga kamu semua dapat mendapatkan materi dan mendapatkan pencerahan mengenai animasi ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.